Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada kedua kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kesalahan metode mutakallimin. Saya coba share screen dulu ya. Ya, ini kelanjutan dari pembahasan berkaitan dengan sejarah ya, berkaitan dengan ilmu kalam dan para mutakallimin, kemudian latar belakang munculnya pembahasan kalam dan tujuan-tujuan ya dari para mutakallim ya ketika mereka membahas topik-topik tertentu. Nah, di sini di bagian yang kedua ini Syekh Taki menunjukkan ada 5 kesalahan yang paling menonjol dari metode mutakallimin. Ya, tanpa kita mengecilkan ya peran dari para ulama mutakallimin dalam hal upaya mereka membendung pemikiran-pemikiran sesat ya dari para filosof tentunya, dan juga kalangan non-muslim atau orang-orang kafir yang ingin meruntuhkan akidah Islam ya. Akan tetapi karena ini adalah kajian ilmiah ya, maka kritikan ya itu merupakan sesuatu yang biasa ya kalau di dalam dunia ilmu. Dan dalam hal inilah Syekh Taki mengambil bagian ya untuk melakukan kritikan ya kepada para mutakalim, terutama metode mereka. Ya, metode mereka di dalam membahas topik-topik tertentu, terutama dalam persoalan metafisika ya, persoalan-persoalan gaib atau dalam bab keimanan ya, dalam membangun argumentasi di dalam pembahasan akidah ya. Baik, yang pertama adalah bahwa ini kesalahan pertama ya dalam metode mutakallimin, bahwa metode ini itu bertumpu pada asas mantik ya. Jadi metode mutakallimin di dalam berargumentasi ya, dalam membangun akidah atau dalam membantah pemikiran-pemikiran lawan itu bertumpu pada asas mantik atau pada logika mantik ya. Mantik dan logika itu menjadi asas dalam ilmu kalam. Bahkan mantik dan ilmu kalam atau mantik dan kalam itu dua istilah yang mutaradif ya, sinonim kalau menurut Al-Imam Asy-Syahrastani di dalam kitab Al-Milal wa Nihal ya. Beliau menyebutkan istilah kalam dan mantik itu sinonim ya. Ini menunjukkan ada hubungan yang sangat erat ya, di mana memang mantik itu menjadi asas di dalam ilmu kalam ya. Kadang disebut mantik itu maknanya kalam, atau sebaliknya disebut kalam ya berarti maknanya mantik ya, kira-kira seperti itu. Nah, mutakallimin ketika mereka membahas ilmu kalam ya, mereka mensyaratkan penguasaan terhadap logika mantik ya. Itu ibarat ibarat ilmu nahu ya,
sebagai prasyarat di dalam memahami teks Arab. Ya, orang tidak mengerti nahu, ya tentu dia tidak akan bisa memahami teks-teks Arab itu. Itu merupakan syarat. Begitu juga dalam pembahasan ilmu kalam, pertama ketika membahas akidah. Jadi mantik itu menjadi prasyarat, atau ilmu kalam itu sendiri menjadi prasyarat di dalam penguasaan akidah. Karenanya nanti kita lihat ada banyak buku-buku akidah itu yang memang asas dari pembahasan akidahnya itu adalah ilmu kalam. Ilmu kalam. Baik yang ditulis oleh ulama tempo dulu maupun ulama yang ada di zaman kita sekarang, ya, ulama-ulama kontemporer, ya. Dan sebenarnya bahwa ilmu kalam itu tidak ada hubungannya dengan akidah, ya. Pada dasarnya tidak ada hubungannya. Ilmu kalam itu sendiri, akidah itu sendiri. Kenapa? Karena para sahabat sendiri itu telah meyakini akidah Islam, kemudian menyebarkannya, mengajarkannya itu sebelum mereka mengenal ilmu kalam. Andaikan misalnya ada hubungan erat, ya, bahwa akidah itu mensyaratkan ilmu kalam, ya, membangun akidah itu mensyaratkan penguasaan terhadap ilmu kalam, tentu para sahabat yang lebih dulu mengenal ilmu ini. Ya, tapi pada hakikatnya ternyata tidak demikian, ya. Para sahabat itu telah meyakini akidah Islam ini, kemudian mengajarkannya kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, kemudian menyebarkannya tanpa perantaraan ilmu kalam. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya pada realitasnya dua hal ini tidak saling berhubungan, ya. Nah, kenapa mantik itu sebenarnya tidak bisa menjadi asas di dalam pembahasan akidah? Mantik atau logika mantik itu adalah asas yang dia sifatnya dhonni, ya. Jadi kalau kita mau menjadikan sesuatu itu sebagai asas, ya, asas di dalam berpikir, asas di dalam pembuktian, itu mesti qot'i. Tidak bisa tidak, mesti qot'i. Sama seperti kita mau membuktikan sesuatu atau membuktikan eksistensi sesuatu, itu asas yang kita pakai apa? Penginderaan. Ya, penginderaan. Contoh misalnya kita mau membuktikan bahwa hujan itu ada. Apa asas yang kita gunakan? Penginderaan. Ya, kita melihat ada air yang turun dari langit. Ya, dengan itu kemudian kita menyimpulkan bahwa hujan itu ada. Nah, bukan sesuatu yang sifatnya khayali. Sehingga kesimpulannya itu juga qot'i. Nah, tapi mantik itu atau logika mantik atau silogisme itu tidak tidak selalu memberikan kesimpulan yang benar, ya. Syekh Taki tidak mengatakan bahwa silogisme itu selalu melahirkan kesimpulan yang salah, tidak, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ada satu atau dua perkara atau pada sebagian perkara itu hasil dari silogisme itu qot'i ternyata. Nah, atau sesuatu yang berfaedah yakin. Tapi pada sebagian yang lain justru melahirkan kekeliruan. Nah, contoh misalnya kalau di sini, misalnya, ya, jadi logika mantik itu kan logika yang dibangun di atas premis. Mesti ada proposisinya dulu. Baru kemudian nanti menghasilkan konklusi, ya, atau natijah atau kesimpulan. Ya, umpama kita buat premis pertama itu Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah itu adalah zatnya. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Ini kan disepakati oleh semua orang, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalamullah adalah zatnya. Ya, kalamullah itu adalah zatnya. Karena orang tidak bisa menerima bahwa antara kalam Allah dengan zatnya itu sesuatu yang terpisah. Kalam itu kan sifat, ya. Nah, sementara Allah memiliki zat. Kalau zat dan sifat itu terpisah berarti nanti ada dua Tuhan. Nah, kira-kira kan begitu. Ya, itu tidak mungkin. Makanya para mutakallim itu mereka mengatakan bahwa kalam dan zat atau sifat dan zat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, itu premis pertama. Premis kedua, zat Allah itu qadim. Itu keniscayaan, ya. Itu kesimpulan daripada logika yang pertama, ya. Kalau kita mengatakan bahwa kalamullah adalah zatnya, dia bukan sesuatu yang terpisah dari zatnya. Sementara kita tahu zat Allah itu qadim.
Berarti kalamullah itu juga qadim, kan begitu. Kalamullah itu qadim. Kesimpulannya apa? Al-Quran adalah qadim. Al-Quran adalah qadim. Ya. Nah, ini kesimpulan daripada logika mantik. Ya. Nah, ini kesimpulan semacam ini kan menimbulkan perdebatan pasti. Ya, kesimpulan ini menimbulkan perdebatan. Perdebatannya apa? Nanti akan muncul pertanyaan, berarti ada dua yang qadim di alam semesta ini. Yang pertama Allah itu sendiri, yang kedua Al-Quran. Padahal kita meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang qadim itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Ya, kan begitu. Nanti kalau dikatakan Al-Quran itu juga qadim, ya, afwan. Terlalu cepat. Ya, kalau dikatakan nanti Al-Quran itu qadim, berarti ada dua yang qadim di alam semesta ini. Nah, itu menimbulkan problem, kan? Kesimpulan semacam itu menimbulkan problem, akan menimbulkan perdebatan. Sementara kita menginginkan ya dalam pembahasan akidah itu mesti qat'i. Ya, pembahasan akidah itu mesti qat'i. Tidak bisa kita menjadikan sesuatu itu sebagai bagian dari akidah sementara dia dzanni. Ya, kalau sudah ada perdebatan itu kan berarti dzanni. Jadi ini problem ya, problem. Nah, nanti kita akan lihat di mana kesalahannya dan kenapa kemudian silogisme ini tidak bisa dijadikan asas di dalam pembuktian sesuatu atau dalam membangun argumentasi. Nah, contoh yang kedua, ini objeknya sama ya, objek pembahasannya sama tentang Al-Quran, tapi kesimpulannya bisa berbeda dan memakai alat yang sama yaitu silogisme. Premis yang pertama misalnya, Al-Quran adalah kalamullah yang tersusun dari huruf-huruf yang sistematis dan berkesinambungan. Ini kan kita sepakati ya, Al-Quran yang kita baca itu kalamullah yang tersusun dari huruf-huruf yang sistematis. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu kan huruf-huruf yang menyusun kalamullah, kalimat itu tersusun sangat sistematis, ya, berkesinambungan, ya, memberikan makna dan seterusnya. Premis yang kedua, setiap kalam yang wujudnya tersusun dari huruf-huruf yang sistematis dan berkesinambungan adalah baharu. Hadis, ya. Karena ini menunjukkan bahwasannya ini sesuatu yang muncul kemudian. Itu pasti kan kita nggak mungkin mengatakan bahwa ada kalam yang wujudnya tersusun dari huruf-huruf itu kita mengatakan dia qadim, nggak mungkin. Sama seperti kita nulis pulpen sekarang ya, kita nulis kalimat di dalam kertas ya, kita tulis kalimat ya, kata kita susun menjadi kalimat. Itu kan kalam ya, yang wujudnya itu tersusun dari huruf-huruf yang sistematis dan berkesinambungan. Dan itu kan sifatnya baharu karena baru muncul tadi ketika kita menulisnya. Atau seperti kita mengucapkan kalimat misalnya kan, atau ketika Nabi mengucapkan kalam, mengucapkan ayat misalnya, maka suara yang keluar dari Nabi SAW berupa ya kalam yang itu tersusun dari huruf-huruf yang sistematis tadi, itu kan hadis, sesuatu yang baru muncul saat itu. Nah, itu premis yang kedua. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Al-Quran adalah baharu. Al-Quran adalah hadis. Kalau Al-Quran adalah hadis, sementara di dalam logika ya, bahwa yang hadis, segala sesuatu yang hadis, yang baharu itu adalah makhluk. Kan begitu. Ya. Segala sesuatu yang baharu, yang hadis itu adalah makhluk. Karena khalik itu qadim. Maka selain daripada khalik kan makhluk. Makhluk itu nggak mungkin qadim, pasti dia hadis. Nah, Al-Quran adalah baharu hadis. Berarti kesimpulannya Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini sama seperti Mu'tazilah jadinya. Ya, Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah kan kenapa mereka berkesimpulan semacam itu kan karena pakai logika mantik. Kenapa mereka sampai mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu karena logika mantik. Ya, mereka kan juga mutakallimin, ya, sebagaimana Asy'ariyah, ya, Maturidiyah dan yang lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwasanya objek pembahasannya sama, yaitu Al-Quran,
pakai alat yang sama yaitu silogisme, tetapi ternyata kesimpulannya bisa berbeda. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Mana yang benar? Nah, jadi kan sesuatu yang zonni jadinya kan hasilnya zonni. Padahal yang dibahas adalah perkara akidah gitu. Nah, karenanya kemudian apa yang disebutkan oleh Syekh Taqi ya di dalam bagian pertama ini bahwa asas mantik atau mantik itu hasilnya itu tidak selalu benar. Kadang bisa jadi dia benar, kadang dia salah. Apa yang menentukan, apa yang bisa membawa pada kesimpulan yang benar kalau premisnya benar. Ya, kalau premisnya benar, premis yang membangun argumentasi atau membangun kesimpulan itu benar. Kalau premisnya salah, maka kesimpulannya sudah pasti salah. Nah, itu problemnya. Nah, kadang-kadang orang itu tidak memperhatikan kebenaran daripada premis, ya, tapi mereka hanya melihat susunan daripada argumentasinya, ya, hanya melihat atau fokus pada susunan argumentasinya, sehingga kemudian menghasilkan kesimpulan seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa mantik itu tidak bisa dijadikan sebagai asas ya di dalam membangun akidah ya. Afwan, kelihatan ya? Alhamdulillah. Ya, jadi Syekh Taqi mengatakan bahwa amal mantik fa innahu yajuzu an yuqama bihil burhan ala sihhatil qadiyah wa huwa yakunu sahihan idza sahhat qadayahu jami'uha wa intahat hiya wan natijatu ma'an ilal hissi. Apa kata beliau? Mantik itu dia boleh digunakan ya untuk membangun atau membuktikan sesuatu, dijadikan sebagai asas dalam pembuktian sesuatu kalau qadiyahnya itu benar. Qadiyah itu premisnya. Jadi kalau qadiyahnya sahih ya, maka sahihlah nanti apa? Natijahnya. Jadi kalau qadiyahnya itu atau kemudian qadiyahnya itu semuanya sahih ya, maka natijahnya itu juga akan sahih. Kemudian qadiyahnya itu harus berhenti pada perkara yang hissi, pada perkara-perkara yang terindra. Di objeknya itu objek indrawi. Jadi jangan sampai premisnya itu dibangun atau kemudian objek daripada premisnya itu sesuatu yang tidak indrawi, nggak bisa kita indra, ya, tidak bisa kita indra. Nah itu kalau misalnya premisnya tidak bisa kita indra, maka natijahnya itu sudah pasti salah nanti. Ada kemungkinan besar salah. Jadi mesti premisnya adalah perkara yang hissi, natijahnya juga adalah perkara yang hissi. Itu baru nanti bisa menghasilkan kesimpulan yang tepat ya. Kalau tidak maka dia akan memungkinkan melahirkan natijah yang keliru. Jadi premisnya mesti sesuai dengan kenyataan empirik. Nah, ini kesalahan yang pertama ya. Jadi kesalahan yang pertama itu karena bertumpu pada asas mantik ya. Kemudian yang kedua ya, mutakallim itu membahas perkara yang realitanya itu tidak bisa diindra. Ya. Kata beliau, innal mutakallimina kharaju 'alal waqi'i al-mahsusi. Jadi mereka itu keluar dari waqi' yang mahsus ya. Jadi mereka membahas perkara yang realitanya tidak bisa diindra. Nah, sehingga mereka melakukan satu hal yang sebenarnya tidak boleh ya, yaitu qiyasul ghaib 'ala syahid. Mengkiaskan perkara yang gaib ya terhadap perkara yang nampak. Contoh begini ya. Allah itu kan gaib ya. Gaib itu maknanya tidak apa? Segala sesuatu, ada hal-hal yang berkaitan dengan Allah ya, dengan zatnya atau dengan sifatnya yang itu gaib.
Kalau Allah ya, wujud Allah, eksistensi Allah itu kan tidak gaib bagi kita, meskipun tidak bisa kita indra ya. Tapi sifat Allah ya, itu gaib bagi kita. Nah, sehingga sifat segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat Allah itu kita bisa mengetahuinya kalau diinformasikan melalui sumber yang qat'i, melalui wahyu pastinya kan begitu. Tapi kalau tidak diinformasikan oleh Allah, ya, maka perkara itu tetap menjadi perkara yang gaib. Ya. Nah, sementara kita ini adalah perkara yang syahid. Ya. Manusia itu adalah perkara yang nampak. Nah, ketika misalnya membahas tentang keadilan Allah, ya, membahas tentang keadilan Allah. Nah, sebagian pemikir itu mereka ketika menisbatkan, ketika kemudian mereka membahas keadilan Allah, itu mereka membahasnya dengan menisbatkan kepada keadilan manusia. Ya. Contoh begini misalnya, saya sering dapat pertanyaan, kenapa orang Yahudi itu masih dibiarkan oleh Allah sehingga kemudian mereka melakukan penjajahan terhadap Palestina. Jadi orang Yahudi itu kan sejak zaman Nabi Musa dulu itu kan sudah melakukan berbagai macam kezoliman kan begitu. Ya, kedurhakaan gitu kan. Bahkan bukan hanya itu, mereka berani membunuh para nabi. Bahkan Ibnu Katsir itu di dalam tafsirnya itu pernah menyebut bahwa orang Yahudi atau Bani Israel itu pernah membunuh 70 orang nabi dalam satu hari. Dalam satu hari itu bayangkan, pagi hari mereka membunuh 70 orang nabi, sore harinya mereka sudah berdagang di pasar. Jadi seperti tidak ada kejadian apa-apa. Itu. Jadi bukan hanya membunuh manusia biasa, tetapi para nabi mereka bunuh. Ya, itu kan luar biasa kezalimannya. Dan kejahatan mereka kan terus berulang ya. Seiring dengan berjalannya waktu sampai hari ini ketika mereka mencaplok wilayah Palestina, melakukan penggusuran ya terhadap pemukiman rakyat Palestina di sana, ya, melakukan pembunuhan macam-macam ya. Nah, jadi ketika ada orang yang bertanya kenapa Allah masih membiarkan orang-orang Yahudi itu tinggal di bumi Allah, kemudian mereka melakukan penjajahan dan kejahatan semacam itu. Nah, ini kan berarti Allah tidak adil kan begitu. Nah, seharusnya agar manusia itu bisa mendapatkan maslahat, itu kejahatan semacam itu harus dihilangkan. Seharusnya Allah itu menghilangkan kejahatan semacam itu. Nah, jadi mereka menisbatkan keadilan Allah itu kepada keadilan manusia. Jadi seolah-olah adilnya Allah itu harus mengikuti persepsi manusia. Jadi adilnya Allah itu harus mengikuti persepsi adilnya manusia. Ya kalau menurut kita mungkin nggak adil kan begitu. Ya, kenapa Allah tidak menghilangkan orang-orang jahat? Allah menciptakan orang-orang baik saja di muka bumi sehingga tidak ada kejahatan, tidak ada pembegalan, kan? Sehingga kita tidak merasa ketakutan. Ya, kenapa Allah tidak menciptakan orang-orang soleh saja di muka bumi ini sehingga kemudian kemaslahatan itu bisa kita rasakan, nggak ada mafsadatnya sama sekali, kan begitu. Kalau kita pakai logika kita kan begitu. Seharusnya begitulah keadilan kan. Tapi ya, kita tidak bisa menisbatkan keadilan Allah kepada kita. Kenapa? Karena keadilan Allah itu merupakan sifat bagi Allah dan itu adalah perkara gaib. Ya. Sementara kita keadilan yang menurut persepsi kita itu adalah perkara yang syahid. Maka mengkiaskan yang gaib atas yang syahid itu nggak akan nyambung, nggak bisa. Nah, jadi kita nggak bisa mensifati Allah itu dengan persepsi kita, nggak bisa. Karenanya kan di dalam Al-Quran itu apa namanya? Allah kan mengatakan ya bahwa Allah itu tidak ditanya. Yang ditanya itu siapa? Yang ditanya itu kita. La yus'alu, Allah itu tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu. Ya. Allah tidak ditanya mengenai apa yang dia perbuat. Jadi kita nggak bisa bertanya kenapa Allah tidak begini, kenapa begini. Atau kemudian memaksa Allah sesuai dengan persepsi kita. Seharusnya Allah itu menghilangkan eksistensi orang-orang Yahudi, Bani Israel itu, sehingga dunia ini aman misalnya. Nah, itu kita nggak bisa memaksa Allah dengan persepsi kita. Ya. Allah itu tidak tunduk kepada hukum alam, Allah tidak tunduk kepada persepsi manusia.
Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari qiyasul ghaib ala syahid. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi perkara-perkara yang realitanya itu tidak bisa diindra itu tidak boleh dibahas. Nah, jadi perkara yang tidak bisa dijangkau hakikatnya oleh akal itu pasti kalau kemudian dipaksa ya, akal itu dipaksa untuk membahas itu, maka nanti natijahnya, kesimpulannya itu bisa keliru. Nah, dan mutakallim itu terkadang mereka membahas perkara-perkara yang semacam itu. Nah, ini aspek yang kedua atau kesalahan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak memperhatikan batasan akal. Ya. Jadi para mutakallim ini memberikan kebebasan kepada akal untuk membahas semua hal, bahkan membahas perkara-perkara yang gaib yang itu berada di luar jangkauan akal. Ya. Syekh Raqi mengatakan inna manhajal mutakallimin yu'til aqla hurriyatal bahsi fi kulli syai'. Ya, fima yuhassu wa fima la yuhassu. Jadi manhaj mutakallimin ini memberikan kebebasan ya, memberikan kepada akal itu kebebasan untuk membahas semua hal. Baik itu perkara yang bisa diindra maupun perkara yang tidak bisa diindra. Apa akibatnya ya? Konsekuensinya apa? Wa hadza yuaddi hadman ila ja'lil aqli yabhasu fi ma la yumkinhu an yahkuma alaih. Jadi akibatnya apa? Konsekuensinya adalah akan menjadikan akal itu membahas perkara yang tidak memungkinkan untuk dihukumi secara pasti. Sehingga yang nanti melahirkan apa? Takhayyulat. Menghasilkan takhayul ya. Takhayyulat ya, takhayyul kemudian apa? Imajinasi. Jadi bukan pemikiran. Jadi kalau sudah membahas sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka hasilnya bukan pemikiran, tapi khayalan, imajinasi, mitos ya. Tuh. Makanya penting untuk menetapkan akal itu apa. Nah, ini persoalan penting sebenarnya ya. Kita harus tahu dulu akal itu apa sehingga kita tahu batasan akal. Jadi ini perdebatan panjang lah ya. Tidak mungkin kita bahas di dalam pertemuan ini. Perdebatan mengenai definisi akal ya. Itu semua mutakallim membahas ini ya. Mulai dari Al-Baqillani kemudian Al-Ghazali ya. Bahkan para filosof ya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, bahkan para filosof Yunani seperti Sokrates, Aristoteles dan seterusnya mereka membahas akal itu karena ini perkara penting ya, perkara penting sebelum kita membahas metode berpikir, hakikat berpikir, pemikiran itu apa, maka yang harus diklirkan lebih dulu adalah akal itu apa sebenarnya. Nah, ini kesimpulan ya, ini kesimpulan bahwa yang paling tepat ya definisi tentang akal itu adalah daya berpikir untuk menghasilkan hukum realitas tertentu dengan cara memindahkannya ke dalam otak melalui penginderaan indera terhadapnya dengan disertai informasi awal. Jadi adanya daya berpikir. Ya. Akal itu adalah daya berpikir. Proses berpikir itu adalah aktualisasi dari fungsi akal. Jadi proses berpikir itu adalah aktualisasi dari fungsi akal untuk apa? Untuk mendapatkan hukum dari realitas yang kita indra. Bagaimana menghukuminya? Dengan informasi awal yang kita punya. Contoh misalnya ya, ketika kita membahas apa itu, misalnya apa hukum memakai minyak wangi yang beralkohol. Memakai minyak wangi yang beralkohol. Itu apa hukumnya? Boleh atau tidak? Nah, itu kan butuh proses berpikir kan. Pertama yang kita lakukan adalah apakah alkohol itu khamr atau bukan? Ya, kan itu. Maka dilakukanlah tahqiqul manat namanya kan. Ditelitilah bahwa alkohol etanol misalnya kan C5H2OH apa? Ya, C2H5 berapa? Apa? H5 Pak Ustaz. C2H5OH. C2H5OH.
C2H5OH itu adalah etanol. Kalau metanol nanti kan lain lagi. Nah, C2H5OH itu itulah yang kita sebut dengan khamar. Kenapa? Karena dia adalah zat yang memabukkan. Sama dengan khamar. Sehingga kemudian apapun yang mengandung C2H5OH atau etanol itu, maka dia adalah khamar. Kemudian baru kita hukumi, kemudian ada minyak wangi yang kemudian dia mengandung etanol, kemudian etanol itu sudah kita hukumi sebagai khamar, dan khamar itu kita ketahui dia adalah najis, maka hukum memakai minyak wangi yang beralkohol itu haram. Kenapa? Karena kita memakai barang najis. Memakai barang najis. Kalau kemudian disemprotkan ke pakaian atau ke badan, maka tidak sah dibawa untuk sholat. Aduh. Jadi ada objeknya itu terindra. Kemudian kita menghukumi setelah kemudian kita indra memindahkan objeknya tadi ya dengan penginderaan, kemudian kita hukumi dengan informasi awal yang kita punya, sehingga menghasilkan hukum, menghasilkan kesimpulan ya bahwa ini tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena najis. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yang tidak ada realitasnya seperti mitos hantu misalnya, ya, mitos hantu itu tidak bisa dipikirkan oleh akal. Kenapa? Karena objeknya tidak terindra. Tidak terindra secara langsung atau melalui kesan. Nah, hantu ya, bukan jin ya. Ya. Kalau jin sudah jelas, dia adalah realitas. Ya. Jin itu adalah realitas. Kenapa? Karena diinformasikan melalui sumber yang qat'i. Ya. Kita baca surah jin misalnya, itu kan berkenaan dengan jin. Ya. Jin yang masuk Islam di tangan Nabi SAW karena mereka mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Nah, tapi kalau hantu, ya dengan berbagai macam gambaran, nama ya, apakah genderuwo, Dracula segala macam, itu kan mitos. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Objeknya tidak terindra. Baik secara langsung ataupun melalui kesan. Sehingga segala sesuatu yang tidak ada objeknya secara indrawi itu tidak bisa difikirkan. Kalau tidak bisa difikirkan oleh akal, maka dia tidak bisa disebut pemikiran. Ya. Jadi kalau memikirkan sesuatu yang tidak ada realitasnya, kemudian melahirkan kesimpulan, ya, maka kesimpulan itu bukan pemikiran, tapi khayalan atau imajinasi. Nah, seperti kita mengatakan, oh hantu itu ada hantu, kalau di Indonesia itu pocong. Kalau di luar negeri itu Dracula misalnya. Nah itu bukan pemikiran. Kenapa? Karena tidak ada objeknya, nggak ada realitasnya. Berarti dia khayalan, imajinasi. Nah, jadi membahas sesuatu yang kemudian itu tidak ada objeknya, tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Atau dia ada realitasnya tapi tidak bisa dijangkau oleh akal. Objeknya tidak terindra, maka dia juga tidak bisa disebut sebagai pemikiran. Nah, berarti dia khayalan saja, imajinasi, gitu ya. Nah itu. Kemudian antara objek, nah ini penting saya singgung sedikit ya, meskipun tidak disinggung oleh Syekh Taki di kitab ini, tapi ini untuk memberikan gambaran ya, bahwa antara objek metafisika dan realitas metafisika itu ada perbedaan ya. Objek metafisika itu tidak bisa dijangkau akal. Objek metafisika itu kan objek gaib ya. Itu nggak bisa dijangkau oleh akal. Sementara realitas metafisika itu bisa dipahami oleh akal. Objeknya itu tidak bisa dijangkau akal. Misalnya begini ya. Surga dan neraka itu kan objek metafisika. Ya. Kenapa? Karena dia gaib. Bisa kita lihat atau tidak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa kita lihat ya, itu berarti tidak bisa dijangkau akal. Neraka misalnya, tidak bisa kita lihat. Kita juga belum ke akhirat kan? Belum melihat, meskipun surga dan neraka sudah Allah ciptakan kan menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kan kita belum pernah masuk ke dalam surga, belum pernah masuk ke dalam neraka, sehingga objek itu tidak bisa kita jangkau. Tapi realitas itu berarti eksistensi daripada surga dan neraka itu sendiri bisa kita pahami. Dari mana kita memahaminya? Dari sumber yang qat'i. Allah membicarakan tentang surga dan segala kenikmatannya. Begitu juga Allah membicarakan neraka dengan berbagai macam
kengerian, kedahsyatan daripada azabnya. Nah, itu bisa dipahami akal. Kenapa? Karena ada informasi yang masuk ke dalam otak kita. Nah, sehingga kemudian bisa dipahami realitasnya bahwa surga dan neraka meskipun tidak bisa kita jangkau objeknya, tapi bisa kita pahami. Ya, kita bisa mengatakan bahwa realitasnya ada, wujudnya ada, eksistensinya ada. Ya. Nah, realitas metafisika itu sendiri ada dua macam. Ya. Ada yang gaib dari penginderaan, artinya dia nggak bisa kita lihat. Ya. Tapi eksistensi dan kualitasnya disampaikan oleh sumber yang qat'i. Itu tadi ya, surga dan neraka, segala macam kenikmatan di dalamnya, azab yang ada di dalamnya itu dia gaib, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita indera, tapi eksistensi dan kualitasnya itu disampaikan melalui sumber yang qat'i. Kita bisa mengatakan surga dan neraka ada. Itu yang pertama, realitas metafisika yang pertama. Yang kedua adalah gaib dari penginderaan, tetapi eksistensi dan kualitasnya tidak pernah disampaikan melalui sumber yang qat'i. Seperti misalnya, Allah tidak menempati salah satu arah. Kemudian Allah tidak disifati dengan bergerak atau berpindah. Kenapa? Allah tidak menempati salah satu arah. Kenapa ada muncul kesimpulan semacam ini atau pemikiran semacam ini? Berdasarkan logika mantik ya. Allah itu kan beda dengan makhluknya. Kalau makhluk itu menempati salah satu arah, seperti kita ya. Kalau kita ini menghadap atau posisi kita itu di barat, pada waktu yang bersamaan kita tidak berada di timur. Saya menghadap ke kamera, ke laptop, ya. Pada saat yang sama saya tidak membelakangi laptop. Nah, itu sifat makhluk ya. Nah, Allah itu kan tidak disifati dengan sifat makhluk ya. Laisa kamitslihi syai'un. Karenanya kemudian Allah tidak menempati salah satu arah. Allah tidak disifati atau berpindah. Jadi Allah itu tidak dikatakan bergerak dan berpindah seperti makhluk. Kalau misalnya ada di dalam Al-Quran bahwa Allah itu turun ke di dalam hadis ya, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Turun nuzulnya Allah. Nah, itu kan berarti bergerak ya. Kalau misalnya kita pahami dengan makna bahasa nuzul itu, kalau kita pahami secara logika kan berarti turun, bergerak. Nah, sementara ya Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya Allah tidak bergerak karena kalau bergerak itu makhluk. Yang turun itu makhluk. Karenanya kemudian Allah tidak disifati dengan bergerak dan berpindah. Karenanya kemudian hadis itu ditakwil, tidak dipahami secara letterlek begitu saja. Nah, itu menurut Ahlus Sunnah. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian Allah tidak menempati salah satu arah itu, adakah sumber qat'i yang mengatakan demikian? Allah tidak disifat dengan bergerak atau berpindah. Adakah sumber qat'i yang mengatakan demikian? Karena keduanya ini perkara yang gaib. Jawabannya tidak ada kan? Tidak ada. Jadi karena dua hal ini itu lahir dari kok nggak bergerak. Dan karena keduanya itu lahir dari silogisme tadi. Jadi kalau realitas yang pertama ya, itu bisa dipahami akal karena disampaikan melalui sumber yang qat'i. Seperti tadi surga dan neraka itu. Nah, realitasnya ada, bisa dipahami karena ada Al-Quran yang memberitakan itu. Sementara realitas yang kedua bahwa Allah tidak disifati dengan bergerak, tidak disifati dengan turun, ya. Allah tidak menempati salah satu arah, ya, tidak menempati satu arah. Realitas kedua ini itu hakikatnya adalah realitas yang dibentuk dari proposisi mantik. Gimana alur logikanya? Begini, oleh karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dalam surah Asy-Syura ya, ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu kita sepakati semuanya bahwa Allah itu enggak sama dengan makhluk. Nah, sedangkan makhluk disifati dengan bergerak dan berpindah. Ini kan kita juga sepakat ya. Makhluk itu disifati dengan bergerak dan berpindah.
Maka Allah tidak disifati dengan bergerak atau berpindah karena itu adalah sifat makhluk. Ya, logis kan? Logis. Ya. Tetapi realitas ini, realitas bahwasanya Allah itu tidak disifati dengan bergerak dan berpindah, itu adalah realitas yang dihasilkan dari proposisi mantik. Ini adalah perkara gaib. Apakah sudah pasti benar seperti itu? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, itu persoalannya ya. Dan di dalam pembahasan kalam banyak. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat bahwa mutakallimin ya itu menjadikan akal sebagai asas dalam pembahasan keimanan. Ya. Jadi manhaj mereka ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, inna manhajal mutakallimin yaj'alul aqla asasal bahthi fil imani kullihi. Ya. Jadi manhajnya mereka itu menjadikan akal sebagai asas dalam pembahasan keimanan. Ya. Jadi bukan menjadikan Al-Quran sebagai asas ya, dalam pembahasan keimanan, tapi menjadikan akal. Apa bedanya? Kalau menjadikan akal sebagai asas, kalau ketemu dengan ayat yang kontradiktif, yang kontradiksi dengan logika mereka, dengan pemikiran mereka, maka mereka akan mentakwilnya. Akan ditakwil. Terutama ayat-ayat mutasyabihat. Dia akan ditakwil. Agar apa? Agar sejalan dengan logika. Nah, agar sejalan dengan pemikiran yang mereka usung. Nah, itu kalau akal ya dijadikan sebagai asas. Padahal akal itu dia bukan asas dalam pembahasan, tetapi dia sebagai alat untuk memahami ayat. Dia sebagai alat saja ya, untuk memahami ayat. Jadi asasnya dalam akidah itu tetap ayat Al-Quran ya. Jadi bukan akal ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, mutakallimin itu menjadikan pertentangan para filosof ya, sebagai asas dalam pembahasan mereka. Ya, pertentangan di antara para filosof ya. Ya nanti kita akan membahas ya, nanti ada bab tentang qada dan qadar ya. Itu kan pertentangan ya, pembahasan tentang al-qada wal qadar. Apakah dari sisi ya, apakah manusia, perbuatan manusia itu diciptakan Allah, dipaksa oleh Allah, atau itu atas kehendak manusia? Apakah manusia itu dia tidak punya kehendak, artinya semuanya itu sudah disetting oleh Allah ya, sudah ditetapkan oleh Allah, ibarat wayang yang dimainkan oleh dalang. Atau manusia itu dia punya free will, punya kehendak bebas, sehingga perbuatan yang dia lakukan itu semuanya adalah ciptaannya sendiri. Nah, nggak ada campur tangan Allah. Nah, itu kan perdebatan filosof itu kan asalnya. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai asas di dalam pembahasan mereka. Ya. Jadi padahal topik dalam akidah itu ya akidah itu sendiri. Nah, seharusnya topiknya itu adalah Islam. Seharusnya mereka menjadikan akidah Islam itu sebagai kekuatan yang mampu mendorong jiwa, bukan sekedar jadi topik diskusi yang sifatnya teoritis. Makanya kalau kita lihat pembahasan mutakallimin itu ya, itu pembahasan yang sifatnya teoritis. Pembahasan yang sifatnya teoritis. Pembahasan tentang misalnya langit awan ya, atau benda-benda langit itu punya jiwa. Itu pembahasannya Al-Kindi itu kalau kita baca di di dalam beberapa literatur ya. Itu pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai topik ya, sebagai diskusi ya di antara mereka. Bahwa benda-benda langit itu punya jiwa, tapi jiwanya itu nggak sama dengan jiwa hewan misalnya, tidak sama dengan jiwanya manusia. Nah, sehingga kemudian mereka berdebat itu, apakah benar demikian? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa kemudian mereka sampai mengatakan bahwa benda langit seperti awan, ya, kemudian apalagi ya, kemudian planet-planet itu
dia punya jiwa. Karena itu kesimpulan dari logika mantik bahwa setiap makhluk itu kan bergerak, hewan ya bergerak, manusia itu bergerak. Nah, setiap jiwa makhluk yang bergerak itu punya jiwa. Kita punya jiwa, hewan punya jiwa. Begitu juga dengan benda langit bergerak, awan itu bergerak, berarti awan dan benda langit itu punya jiwa. Nah, tapi kemudian mereka bahas, oh, jiwanya nggak sama dengan manusia, jiwanya nggak sama dengan hewan. Mereka punya jiwa yang khas, misalnya kan, dan lain-lain. Nah, itu sudah masuk ke pembahasan-pembahasan yang gaib, yang akal sudah tidak mampu lagi menjangkaunya. Nah, tapi itu terus kemudian menjadi perdebatan ya. Tapi perdebatannya sifatnya teoritis itu tadi. Ya. Jadi akidah itu tidak menjadi kekuatan yang mampu mendorong jiwa untuk kemudian bergerak melakukan amal yang sifatnya praktis, tapi justru menjadi topik diskusi yang sifatnya hanya teoritis dan akhirnya menimbulkan perdebatan gitu ya. Nah, tapi intinya begini ya, yang terakhir bahwasanya Syekh Taqi itu tidak menolak ilmu kalam secara mutlak. Syekh Taqi tidak menolak mantik sebagai silogisme ya, sebagai alat yang dipakai untuk berpikir secara mutlak. Nah, Syekh Taqi itu hanya mengkritik bahwa jangan sampai mantik, silogisme itu jadi asas. Kalau jadi asas itu berarti dia tidak pernah salah. Kalau hanya sekedar alat ya, yang bisa dipakai, bisa juga tidak. Kalaupun dipakai, maka harus diperhatikan premisnya itu sesuai dengan realitas atau tidak, benar atau tidak, sehingga kemudian nanti natijahnya benar, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi, karena itulah kemudian Syekh Taqi hanya mengkritik beberapa hal ya, beberapa hal di dalam ilmu kalam, kemudian beberapa poin ya di dalam metode yang dipakai oleh mutakallimin di dalam membahas perkara-perkara akidah ya, tanpa menafikan jasa besar ya, seperti Al-Baqillani ya. Al-Baqillani itu luar biasa ya. Al-Baqillani itu seorang mutakallim bermadzhab Maliki ya. Itu beliau itu orang yang berjasa besar dalam menghadang kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah. Jadi kalau kita baca kitab At-Tamhid ya, itu kitab At-Tamhid itu kitab yang dinilai oleh para ulama itu sebagai karya besar yang itu menjadi tumpuan para ulama setelahnya untuk membantah kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah, ateis, orang-orang zindik dan seterusnya. Jadi kritikan semacam ini tidak menganulir ya jasa besar mereka ya, ulama-ulama besar seperti Al-Baqillani, Al-Ghazali dan lain-lain. Tetapi ini hanya dalam pembahasan-pembahasan yang sifatnya ilmiah ya. Nah, jadi kita berharap bahwasanya dengan kajian-kajian semacam ini itu akan semakin membuka wawasan kita, mana yang bisa kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan. Saya kira itu ya, meskipun tidak kita baca secara detail ya satu persatu, tetapi ini paling tidak gambaran besar ya dalam bab ini yang disinggung oleh Syekh Taqi berupa kritikan-kritikan, terutama 5 poin ini ya. Wallahu a'lam bishawab, barangkali mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab nanti bisa kita perdalam lagi. Saya kembalikan ke Ustadz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, materinya bisa jadi ya bagi kita sebagian kaum muslimin materi yang lumayan berat ya, atau boleh jadi di antara kaum muslim belum tertarik untuk membahas ini ya. Karena memang tidak lazim ya, atau tidak umum dibahas di tengah-tengah kaum muslimin pembahasan yang semacam ini. Ya alhamdulillah, setidaknya bagi kita yang khusus memperhatikan tentang sejarah ya kemunculan kelompok mutakallimin seperti yang di pertemuan awal kemarin yang lalu ya, bulan lalu, kemudian berkaitan dengan upaya-upaya yang mereka lakukan para ulama tersebut. Lantas kemudian kita juga mengenal pemahaman baru dari ulama kontemporer, dari
Tetapi dengan Al-Bahani mencoba memberikan pembanding ya atau penilaian terhadap kontribusi yang telah dibuat para ulama dahulu. Ya, alhamdulillah setidaknya kita bisa mengambil sikap mana yang memang bisa kita pilih untuk kita jadikan pegangan, pedoman. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini Al-Ustaz guru kita setidaknya telah memberikan semacam keringanan ya untuk kita memahami kitab tersebut. Ada 5 poin yang menjadi catatan cetak ini diambil dari kitab Asasiyah Islamiyah ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semakin paham ya. Tapi alhamdulillah ini ada yang bertanya misalnya. Ini ya. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, kalau memang ada yang ingin bertanya, ya, bertanya langsung misalnya, ataupun bertanya melalui konten kita, nanti akan kami bacakan. Jadi ini sudah ada, apakah ini semacam pertanyaan ya? Sebelum buka, misalnya, ya, ada pertanyaan ini, Ustaz. Dari Ibu ya, dari Ibu Musdalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku izin bertanya Ustaz, seperti yang ada di slide, menurut Mutakallimin bahwa akal menjadi asas keimanan. Tapi Ustaz mengatakan yang benar adalah asas keimanan adalah ayat. Yang jadi pertanyaannya, kenapa asas keimanan yang benar itu justru ayat? Padahal sebelum kita meyakini bahwa ayat ini benar kalamullah maksudnya, kita harus melalui proses berpikir terlebih dahulu untuk membuktikan ayat tersebut kalamullah. Ini proporsionalnya gimana Ustaz? Dalam perkara menempatkan akal dan ayat dalam perkara keimanan. Ya, begini ya. Sebenarnya disinggung juga oleh Syekh Taki di bagian yang keempat ya. Nanti di kitab nanti bisa dicek ya. Benar bahwasanya bahwa keimanan itu dibangun di atas akal. Nah, tapi keimanan yang mana? Keimanan yang dibangun di atas akal itu adalah keimanan terhadap pertama, terhadap bahwa Allah itu wujud, maujud. Ya, itu dibangun di atas akal. Gitu ya. Jadi untuk membuktikan eksistensi Allah itu mesti melalui jalan akli rasional. Makanya kita mengenal thoriqatul iman. Ya, thoriqah iman ya. Atau jalan keimanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibangun di atas keimanan itu adalah pembuktian bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai kalamullah. Gitu ya. Yang kedua adalah nabi, pembuktian bahwa nabi adalah utusan Allah. Tiga hal itu, ini kan perkara keimanan. Itu dibangun di atas akal, iya. Nah, setelah tiga hal ini kita yakini berdasarkan metode akliyah tadi, ya, kita menjadikan akal itu sebagai asas, maka setelahnya perkara keimanan yang dibahas, yang disinggung di dalam Al-Quran, itu asasnya bukan akal lagi. Contoh misalnya ketika kita bicara surga dan neraka, itu asasnya bukan akal lagi, tapi ayat. Ketika kita bicara tentang al-qadha, kita bicara tentang al-qadar, itu asasnya bukan akal lagi, tapi ayat. Ketika kita bicara tentang apakah setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi, ya, al-hayah ba'dal maut, itu bukan lagi akal, tapi ayat. Nah, sementara filosof ya, itu mereka tidak menjadikan ayat sebagai asas. Ketika mereka membahas apakah setelah setelah kematian ada lagi kehidupan, mereka nggak pakai ayat, tapi yang mereka pakai apa? Akal. Sehingga kemudian muncul kelompok filosof itu yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, adanya hari kebangkitan. Bahkan ada sebagian filosof Muslim yang katanya kemudian mengingkari hal ini. Ya. Tapi ini kebenarannya wallah alam ya. Apakah benar atau tidak? Dalam satu referensi dikatakan bahwasanya Ibnu Sina dikatakan mengingkari hal ini. Tapi wallah alam apakah benar atau tidak. Kenapa? Karena mereka membahas itu berdasarkan akal ya.
dengan jalan akliyah, bukan lagi ayat. Nah, itu. Jadi untuk membuktikan Al-Quran kalamullah, ya asasnya adalah akal. Tapi setelah itu, keimanan yang disinggung di dalam Al-Quran, maka asasnya adalah ayat, bukan lagi akal. Begitu juga ketika kita bicara Allah itu mewujud atau tidak, wujud, eksis atau tidak, asasnya akal. Ya. Tapi ketika kita membahas tentang sifat Allah, maka asasnya itu bukan lagi akal, tetapi harus ayat. Allah sendiri yang menjelaskan sifatnya ya kepada kita sehingga kita bisa memahaminya dengan benar ya, begitu ya. Saya kira begitu ya, mendudukkannya ya. Jadi ada bagian yang memang di dalam akidah itu dibangun di atas asas akal, ada yang kemudian dibangun di atas asas ayat ya. Dia harus melalui sumber yang qat'i ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi dijangkau dengan akal. Nah, seperti membahas wujud Allah itu eksis, itu masih bisa dijangkau dengan akal. Ada objek indrawinya. Kita mengindra keberadaan Allah itu melalui makhluknya, ya kan, melalui kesan, yaitu melalui makhluknya. Tapi ketika kita sudah bicara tentang sifat Allah, tentang kalamnya, itu harus dengan ayat. Bahwa Allah itu Allah itu punya sifat basor, Allah itu punya sifat sama. Ya, Allah itu punya sifat kalam. Nah, itu harus melalui ayat, nggak bisa dengan akal. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, alhamdulillah cukup jelas ya, Ibu Musdalifah. Alhamdulillah beliau juga telah menanggapi juga Allah yang menyampaikan. Ini langsung ada yang bertanya, Mas Detra. Ya, silakan Mas. Nanti bergabung. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, saya mau bertanya mengenai pernyataan dari Ustaz Kusnadi tadi ya Ustaz ya, mengenai kalau yang benar itu adalah menjadikan ayat sebagai asas. Bukannya bukannya kita menjadikan ayat itu kan berdasarkan akal juga Ustaz. Karena ayat itu kan kita mengimani ayat kan gara-gara penginderaan apa-apa yang terindra, kesepakatan sahabat itu kan menjadikan ayat itu secara mutawatir itu betul dikeluarkan atau dikatakan oleh Rasulullah sebagai ayat begitu. Itu kan berdasarkan akal juga Ustaz. Karena ayat itu kan mencapai ayat kan melewati akal gitu Ustaz. Itu bukannya sama Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua mengenai ketika ulama salaf itu Ustaz, itu apakah ada ulama yang memang keluar dari metode mutakalimin atau semuanya termasuk dalam mutakalimin Ustaz? Begitu Ustaz. Baik, langsung ya. Ya. Baik, yang pertama sebenarnya tadi sudah saya singgung ya. Yang pertanyaan tadi dari Mbak siapa tadi? Itu yang ditanya oleh Mas Ketra. Pertanyaan pertama itu untuk membuktikan bahwa ayat ini kalamullah. Iya, itu berdasarkan akal. Itu kan? Bahwa ini ayat ini kalamullah atau bukan? Ya memang prosesnya melalui akli. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah kan? Al-Quran itu kalamullah. Ya. Dia adalah kumpulan ayat, dia adalah kalamullah. Bagaimana kita membuktikannya? Melalui akal tadi kan, metode akliyah. Gitu kan, tidak mungkin bahwa dia ditulis oleh orang Arab ya. Karena kenapa? Karena justru kemudian Al-Qur'an itu menantang sendiri orang-orang Arab. Tantangan Al-Qur'an itu tidak bisa dijawab oleh mereka. Nabi juga tidak mungkin menulis ayat. Kenapa? Karena Nabi juga bagian dari orang Arab. Kalau orang Arab nggak mampu, maka begitu juga dengan Nabi SAW. Nah, itu jadi untuk membuktikan bahwa ayat itu benar kalamullah, iya melalui proses akliyah tadi. Nah, itu ketika kita mau membuktikan atau menetapkan Al-Quran sebagai wahyu, maka asasnya akal, benar ya. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam topik yang dibicarakan oleh ayat, misalnya ayat ini bicara tentang qada, bicara tentang qadar,
bicara tentang surga, bicara tentang neraka, macam-macam, bicara tentang sifat-sifat Allah, maka akal bukan lagi sebagai asas. Akal bukan lagi penentu. Kalau misalnya ada ayat bertentangan dengan akal, kalau akal jadi asas, maka akal ayat itu yang ditakwil agar sejalan dengan akal. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika kemudian ayat itu kontradiksi dengan akal, maka akal itu yang mesti tunduk kepada ayat. Nah, oh berarti ini ada perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka kita taslim, begitu ya. Tidak memaksa untuk mentakwil ayat agar sejalan dengan akal. Nah, itu maksudnya tadi ya. Itu maksud Syekh Taki di dalam poin keempat tadi ya. Dalam poin keempat itu bahwa akal itu tidak menjadi asas dalam pembahasan kalam ya, dalam pembahasan akidah ya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ulama mana ya yang tidak memakai metode mutakallimin ya. Tentunya yang bisa kita pastikan adalah ulama yang lahir sebelum masa Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu abad keberapa itu? Abad ke-3 Hijriyah kan? Nah, ulama sebelum itu kita bisa mengatakan bahwasanya mereka tidak mengenal metode itu. Apalagi para ulama generasi tabi'in misalnya yang belum bersentuhan dengan para filosof Yunani, dengan orang-orang Kristen, para pemikir Kristen, kemudian tidak terlibat dalam perdebatan mereka, ya tentu mereka tidak mengenal metode kalam itu. Nggak mengenal ilmu mantik. Karena itu asalnya dari Yunani. Dari sahabat misalnya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian ke murid beliau seperti Mujahid, ya, Hasan Al-Basri misalnya, kemudian ulama-ulama seperti Imam Malik misalnya. Begitu juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah mencela ilmu kalam meskipun tidak ilmu kalam secara mutlak ya. Tetapi mencela sebagian orang yang kemudian terlibat di dalam perdebatan kalam sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru ya. Itu kita bisa mengatakan. Tapi setelah masa Abul Hasan Al-Asy'ari, memang kita mengakui bahwasanya banyak di kalangan para ulama itu yang mengikuti manhaj mutakallimin. Bahkan Asy'ariyah ya, Asy'ariyah kalau kemudian ulama ini akidahnya ikut mazhab Asy'ariyah, ya pasti mereka mengikuti manhaj mutakallimin. Ya, Imam Al-Ghazali misalnya, kemudian Imam Al-Baqillani, kemudian Imam Al-Juwaini, kemudian Imam setelah masa mereka ya. Nah, itu banyak yang mengikuti manhaj ini ya. Nah, tapi data pastinya saya nggak tahu ya, karena tidak mendalami atau kemudian mencari informasi lebih lanjut ya. Tapi ini menarik ya, kalau kemudian kita bisa temukan data-data secara pasti itu setelah masa Abul Hasan Al-Asy'ari ya, terutama ya. Itu siapa saja ulama yang tidak menjadikan metode ini sebagai metode berpikir mereka ya. Itu mungkin ya untuk pertanyaan yang kedua. Ya, alhamdulillah. Kira-kira dari Mas Detra cukup ya? Ada tanggapan? Ya cukup Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ini ada request Ustaz dari Ummu Azam. Dia minta PPT-nya. Ini baliknya ke Ustaz ya. Kalau Ustaz mengizinkan, ya mungkin bisa di-share. Kemudian ini Ustaz ada pertanyaan dari masih Emas ini Ustaz. Ardian Saputra. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana meluruskan atau menjelaskan dengan kalimat yang mudah atau sederhana terhadap beberapa kaum muslimin yang langsung bereaksi negatif seolah kita mendiskreditkan atau meremehkan atau merendahkan beberapa ulama yang punya andil besar tersebut. Maksudnya yang mana ya? Pak Ardian Saputra masih gabung?
maksudnya ulama yang mana ini? Mungkin mutakalimin ya. Ya, silakan Ustaz. Iya. Baik. Begini ya. Jadi ketika kita mendiskusikan topik ini ya, kita fokus kepada ide saja ya, kepada ide, meskipun nanti harus menyebut nama ya seperti Al-Baqillani, Al-Kindi, kemudian macam-macam ya, ulama dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah misalnya kan. Tanpa ya kita nggak boleh pakai narasi merendahkan itu saja. Ya. Tidak pakai narasi merendahkan, misalnya mengatakan bahwa oh, ini ulama Al-Baqillani ini bodoh misalnya kan. Nah, ini kan narasi yang merendahkan. Nah, itu kan nggak boleh ya. Menjatuhkan kehormatan mereka, kewibawaan mereka itu nggak boleh. Jadi memang fokusnya pada ide ya, pada pemikiran. Kita tunjukkan di mana kesalahan mereka ya, tentu dengan kalimat-kalimat yang tidak merendahkan tadi ya. Kemudian kita sampaikan bahwasanya diskusi ini hanya sekedar mendiskusikan ide ya, pemikiran ya. Orang boleh setuju atau tidak. Kita kan menyampaikan ide ini, pemikiran ini kan tidak memaksa orang harus setuju. Orang boleh sepakat, boleh tidak. Sebagaimana kita ketika kemudian mendapatkan pemikiran, ide, pandangan orang lain kan nggak harus kita setuju. Kalau ada hal-hal yang perlu kita kritik, kita kritik. Itu biasa. Sebagaimana Ibnu Taimiyah misalnya kan, itu kan banyak sekali ulama yang dikritik. Ya, bahkan ulama 4 imam mazhab itu tidak lepas dari kritikan Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi itu kan biasa ya. Ya, para ulama itu insaf. Ya. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah sendiri, beliau itu insaf. Ya. Artinya bersikap adil. Jadi kita mengkritik pada perkara yang memang perlu dikritik, tetapi di satu sisi kita tidak meninggalkan buah. Kemudian saya menyarankan kepada kawan-kawan ya, pemikiran ulama-ulama besar ya seperti Al-Baqillani, Al-Juwaini ya, kemudian Imam Al-Ghazali itu mesti dibaca. Kan tidak semuanya dibuang karena mereka mutakallim misalnya kan. Berarti harus dibuang semua pemikiran mereka, kan tidak. Gitu. Nah, sayang sekali kalau kemudian kita membuang misalnya karena kita tidak sepakat dengan manhaj mutakallimin, kemudian kita tidak mau mengambil buah atau karya pemikiran mereka. Ya. Karena kan pemikiran mereka kan bukan hanya dalam satu topik ini kan, atau 2 topik misalnya. Banyak perkara yang mereka bahas, bidang keilmuan yang mereka kaji itu juga sangat banyak. Banyak yang bisa kita ambil. Ya, kalau kita buang semua, kita tinggalkan, nggak ada lagi nanti ulama yang tersisa yang bisa kita ambil ilmunya. Nah, jadi kita mengapresiasi. Makanya sebenarnya ini tergantung kepada sikap ya, kepada sikap kita dalam keseharian kita, dalam dakwah kita, sejauh mana perhatian kita terhadap pemikiran para ulama ini. Yang sepakat kita ambil, ya kita sampaikan, kita dakwahkan. Yang tidak sepakat kita kritik. Itu menurut saya adil. Ya. Yang seperti itu yang lebih adil. Maka kalau seperti itu tidak ada lagi nanti tudingan bahwa kita merendahkan para ulama ya. Kalau kita bisa bersikap adil ya, mengambil, mengajarkan, menyebarkan pemikiran mereka yang kita sepakati, kemudian meninggalkan atau mengkritik pemikiran yang tidak kita sepakati, maka saya rasa tidak ada lagi nanti tudingan dari orang yang tidak sepakat dengan kita bahwa kita merendahkan atau kemudian mendiskreditkan para ulama yang sudah punya andil besar itu ya. Itu ya saya rasa. Iya, alhamdulillah berarti sifat ta'zim juga harus kita miliki, adab terhadap para ulama juga tidak terkikis meskipun terjadi silang pendapat ataupun perbedaan pendapat di lazimnya di tengah umat ya. Ustaz, masih ada waktu, ini masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Baik, boleh Ustaz. Oh ya, alhamdulillah ini ada 2 pertanyaan dari Ibu atau Pak ya, mohon maaf Ustaz. Mohon berikan contoh pemikiran dari ini mungkin ulama atau aliran ya, Asy'ariyah. Ini yang pertama, nanti digabung aja untuk sekalian, mungkin kalau nggak ada lagi ya, sekali jawab aja untuk kemudian menjadi pertanyaan terakhir. Dari Mas Citra lagi nih, ini top skor ini.
Satu lagi Ustaz, manhaj salaf apakah sama dengan manhaj mutakallimin? Nah, ini dia mengkonfirmasi. Jadi dua pertanyaan dari Bu Ana dan Mas Citra. Ya. Pemikiran ulama Asy'ariyah ya atau Asy'ariyah itu banyak ya. Di antaranya misalnya yang sebenarnya nanti juga akan kita singgung ya di bab Al-Qada wal Qadar misalnya tentang pembahasan apakah manusia itu dipaksa, perbuatan mereka dipaksa atau tidak ya. Asy'ariyah itu memunculkan Asy'ariyah itu berdiri di antara dua kutub ekstrim ya. Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya manusia itulah yang menciptakan perbuatannya karena mereka punya kehendak, punya free will ya, kehendak bebas. Jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan perbuatan manusia, Mu'tazilah akan mengatakan manusia itu sendiri. Ketika saya berbicara, maka berbicaranya ini kan perbuatan. Ya. Siapa yang menciptakan? Saya sendiri. Itu dalam pandangan Mu'tazilah. Sehingga mereka seolah-olah menegasikan kekuasaan Allah kan, seolah-olah Allah tidak berkehendak terhadap perbuatan manusia. Kutub ekstrim yang satunya lagi adalah Jabariyah. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu termasuk perbuatan manusia yang menciptakan adalah Allah. Sehingga manusia tidak punya kehendak di dalam melakukan perbuatannya. Nah, sehingga kemudian ini juga memunculkan problem kan, muncul perdebatan dari Mu'tazilah. Ya, kalau begitu berarti Allah tidak adil. Kalau Allah memaksa kita mencuri, kemudian nanti diazab di akhirat, itu kan berarti tidak adil. Kan begitu. Nah, akhirnya kemudian ini perdebatan yang tidak ada ujungnya. Nah, Asy'ariyah ya, itu berdiri di tengah, ya, berusaha berdiri di tengah dengan konsep al-kasbu wal ikhtiyar. Ya. Al-kasab, kasab itu adalah usaha, ikhtiar itu adalah pilihan. Jadi dengan kasbul ikhtiyari ini, konsep kasbul ikhtiyari ini, Asy'ariyah itu mengatakan bahwasanya manusia itu dia punya keinginan. Ketika dia punya keinginan, punya kemampuan memilih perbuatan, maka pada saat itulah Allah menciptakan perbuatan itu. Nah, itu kasbul ikhtiyari. Nah, itu salah satu pemikiran Asy'ariyah ya. Sehingga nanti kok seperti agak-agak mirip dengan Jabariyah begitu ya. Nah, itu nanti yang dikritik juga oleh Syekh Taqi. Kemudian nanti akan diluruskan oleh beliau sebenarnya pembahasannya itu harus dibahas seperti apa sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar. Itu salah satu contoh ya. Nanti lebih jelasnya di bab berikutnya, di pertemuan berikutnya akan kita singgung ya. Kemudian manhaj salaf apakah sama dengan manhaj mutakallimin? Manhaj salaf itu kalau kita katakan salaf itu adalah 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in, maka mutakallim ya seperti Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya. Kalau kita katakan mutakallim itu adalah ulama yang muncul setelah masa Abul Hasan Al-Asy'ari atau dimulai dari masa Abul Hasan Al-Asy'ari, maka mereka tidak masuk kategori salaf. Tidak masuk kategori salaf. Jadi manhaj mereka, manhaj mutakallimin, kalau yang kita maksud itu adalah mantik, logika mantik yang mereka gunakan di dalam pembahasan akidah, maka itu bukan manhaj salaf. Karena salaf tidak pernah memakai logika mantik itu sebagai metode berpikir mereka. Tapi kalau misalnya mutakallimin itu ketika membahas ayat-ayat sifat itu mereka pakai takwil, gitu kan? Pakai takwil. Maka takwil itu manhaj salaf. Ya. Karena salaf itu mereka menggunakan 2 metode ketika berjumpa dengan ayat-ayat sifat. Pertama pakai metode tafwid, ya, tidak mengisbat makna, ya, tapi menyerahkan makna itu kepada Allah. Kemudian memakai metode takwil, nah, tentu dengan kaidah-kaidahnya sendiri. Jadi kalau misalnya mutakallim itu memakai takwil misalnya kan, sejalan dengan takwilnya salaf ya berarti itu manhajnya salaf dalam perkara itu. Nah, itu. Jadi saya rasa begitu ya, menempatkan dua hal ini ya antara manhaj salaf dengan manhaj mutakallimin ya. Kemudian ini saya lanjut ya, ada pertanyaan itu apakah Asy'ariyah itu ahlus sunnah? Ya, ahlus sunnah. Asy'ariyah itu ahlus sunnah. Ya.
Asy'ariyah itu, meskipun Syekh Taqi mengkritik, sebenarnya kan nggak banyak yang dikritik oleh Syekh Taqi dalam akidah yang diusung oleh mazhab Asy'ariyah ini, ya. Hanya beberapa saja, ya, metodenya, kemudian topik nanti seputar al-qada wal qadar, ya. Tapi yang lainnya itu sama, ya, sama. Ya. Asy'ariyah itu mayoritas umat Islam itu Asy'ariyah. Ya. Para imam-imam besar itu, ya, setelah masa 4 imam mazhab itu, ya, nah, itu Asy'ariyah. Nah, kalau mereka tidak kita katakan ahlu sunnah, siapa lagi ahlu sunnah? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kritikan semacam ini, Syekh Taqi tidak pernah mengatakan mereka bukan ahlu sunnah, nggak pernah. Syekh Taqi itu tidak pernah mengeluarkan kelompok-kelompok atau mazhab-mazhab Islam itu dari ahlu sunnah ketika Syekh Taqi mengkritik mereka. Karena fokus Syekh Taqi itu hanya pada kritikan pemikiran saja. Nah, tapi kita tetap mengatakan bahwasanya Asy'ariyah atau Asy'airah itu adalah ahlus sunnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali mungkin cukup sampai di sini mungkin. Ustaz Azhar saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ini jadi butiran-butiran, ya, ilmu yang butiran-butiran ilmu yang insya Allah menjadi bekal buat kaum muslimin. Ya, jadi setidaknya bukan hanya kita yang hadir pada malam hari ini saja di ruang Zoom terbatas ini yang mendapatkan manfaatnya. Insya Allah nanti rekamannya akan kami share melalui channel YouTube Siang Malam. Jadi bisa dibantu Bapak Ibu untuk kaum muslimin yang lain juga bisa menyaksikan, karena memang keterbatasan, ya, ruang kita, dan mungkin boleh jadi juga pada malam hari ini tidak bisa banyak yang berhadir. Ya, mudah-mudahan rekamannya nanti akan kita upload, yang mudah-mudahan bisa di-share dan disaksikan oleh kaum muslimin lain. Seperti yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini juga menjadi kontribusi Syekh Taqi An-Nabhani di tengah pemikiran umat Islam yang mungkin bertolak pemahaman takalimin di tengah kaum muslimin hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesempatan pada malam hari ini belum semua yang bertanya bisa kami berikan kesempatan. Bagaimana Ustaz, kita langsung tutup atau ada yang mau disampaikan lagi Ustaz? Cukup Ustaz. Alhamdulillah, kalau begitu kita padatkan pada malam hari ini. Jazakallah khairan katsir kepada guru kita Ustaz Kusnadi yang telah menyisihkan dan menyiapkan waktu beliau. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita sehingga bisa disaksikan oleh kaum muslimin lain, dan ini bisa menjadi manfaat ilmu yang barokah buat kita semua yang insyaallah akan menjadi hasanah, ya, meramaikan hasanah umat Islam. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang juga telah bergabung pada malam hari ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada segmen yang lain, ya, pada kajian malam hari yang lain. Insyaallah akan kami informasikan pada pertemuan selanjutnya. Tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis.